Materi kali ini yaitu tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Tumbuhan berkembang biak dengan dua cara, yaitu secara generatif dan vegetatif. Sekarang Ibu mau menjelaskan tumbuhan yang berkembang biak secara generatif. Sebelumnya, kalian harus tahu dulu, perkembangbiakan generatif pada tumbuhan adalah terjadinya tumbuhan baru yang didahului dengan penyerbukan. Nah, apa itu penyerbukan? Penyerbukan merupakan peristiwa jatuhnya serbuk sari yang mengandung sel kelamin jantan ke kepala putik yang mengandung sel kelamin betina. Nah, putik dan benang sari itu merupakan alat perkembangbiakan pada tumbuhan. Alat-alat perkembangbiakan generatif tumbuhan terdapat pada bunga. Bentuk dan susunan bunga setiap jenis tumbuhan itu berbeda-beda. Perlu kalian perhatikan bahwa bagian daripada tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan adalah bunga. Di sini Ibu akan menjelaskan bagian-bagian dari bunga. Yang pertama adalah benang sari. Fungsinya adalah sebagai organ reproduksi jantan pada bunga. Nah, di benang sari ini ada kepala sari. Yang kedua, kepala putih. Fungsinya adalah tempat melekat dan masuknya serbuk sari. Yang ketiga, ada tangkai putih. Berfungsi untuk menyangga kepala putik agar tetap pada posisi yang mudah menerima serbuk sari. Yang keempat, ada bakal biji, yaitu tempat terjadinya proses pembentukan biji untuk kemudian menghasilkan biji yang matang. Selanjutnya adalah yang kelima, mahkota bunga. Ini merupakan perhiasan bunga dan pemikat bagi serangga agar hinggap dan membantu dalam proses penyerbukan. Warna mahkota ini bermacam-macam tergantung jenis bunganya. Nah, yang keenam adalah kelopak bunga, di mana fungsinya adalah sebagai pelindung dan penutup bunga yang masih kuncup, sehingga bunga terlindung dari paparan luar. Nah, yang ketujuh ada dasar bunga yang berfungsi sebagai tempat bertumpunya mahkota dan bagian-bagian lain pada bunga. Nah, selanjutnya yang kedelapan adalah tangkai bunga, di mana tangkai bunga ini berfungsi sebagai penopang sekaligus penghubung antara ranting dengan bunga. Perlu kalian perhatikan bahwa bunga ini sangat penting perannya di dalam tumbuhan. Perhatikanlah proses penyerbukan berikut. Bunga merupakan alat reproduksi yang berfungsi sebagai tempat pembuahan dan penyerbukan. Bunga terdiri dari dua alat kelamin jantan yaitu benang sari dan alat kelamin betina yaitu putih. Anter merupakan kepala sari, tempat pembentukan serbuk sari. Ovari merupakan bakal buah, tempat pembentukan sel telur. Di dalam ovari mengandung spur ovul sebagai bakal biji. Di dalam anter mengandung spur atau serbuk sari. Serbuk sari akan berkembang membentuk pollen grain. Proses penyerbukan terjadi di mana serbuk sari akan jatuh di kepala putik. Setelah penyerbukan dilanjutkan dengan proses pembuahan yang terjadi pada bakal biji atau ovul. Pada proses pembuahan, bagian dari serbuk sari akan bertemu dengan sel telur. Setelah proses pembuahan, maka terbentuklah embrio. Embrio akan berkembang menjadi biji. Biji mengalami suatu pertumbuhan dan perkembangan membentuk kecambah. Setelah kalian mengetahui
proses penyerbukan, Ibu akan menjelaskan bahwa penyerbukan itu ada macam-macam. Penyerbukan dibedakan menjadi 4 jenis. Yang pertama yaitu penyerbukan sendiri, yaitu serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga itu sendiri. Yang kedua, penyerbukan tetangga, yaitu serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain, tetapi kedua bunga itu masih satu pohon. Yang ketiga, penyerbukan silang, yaitu serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain yang berbeda pohon tetapi masih satu jenis. Yang keempat adalah penyerbukan bastar, yaitu serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain yang berbeda pohon dan tidak sejenis tetapi masih satu famili. Contohnya penyerbukan antara cabai merah dengan cabai rawit. Nah, tahukah kamu dengan bantuan apa serbuk sari bisa nempel di kepala putik? Oke teman-teman, sekarang kita mulai dengan penyerbukan yang dibantu oleh angin. Padi merupakan tumbuhan yang serbuk sarinya mudah terbawa angin, maka seringkali proses penyerbukannya dibantu oleh angin. Nah, ini adalah padi yang belum memiliki buahnya, yaitu masih memiliki benang sari. Ketika angin berhembus dan melewati benang sari, maka serbuk sarinya terhempas, maka ada serbuk sari yang jatuh ke putik. Dan serbuk yang telah jatuh di putik akan turun ke ovarium. Setelah itu, beberapa waktu ke depan, benang sari dan penutupnya akan rontok. Lalu tumbuhlah buah padi. Nah, begitulah proses penyerbukan pada padi oleh angin. Penyerbukan bunga oleh hewan. Yang pertama ada lebah, ada burung, dan kelelawar. Teman-teman, yang pertama kita akan melihat penyerbukan dengan bantuan lebah. Bunga sepatu adalah salah satu bunga yang seringkali dikunjungi lebah. Lebah akan datang dan menghisap nektar bunga, sementara kakinya menginjak serbuk yang ada pada benang sari. Lebah suka berpindah posisi untuk mencari-cari nektar, sehingga kakinya yang telah menginjak serbuk sari akan mengenai putik bunga. Lalu serbuk sari akan menyerap ke dalam, hingga akhirnya serbuk sari akan bertemu dengan bakal buah. Proses berikutnya adalah bakal buah akan berubah menjadi biji. Setelah itu, mahkota dan benang sari akan rentok dan tumbuhlah buahnya. Oh iya teman-teman, penyerbukan oleh serangga tidak hanya dilakukan oleh lebah, tapi bisa juga dengan kumbang, dengan kupu-kupu, dan juga semut. Oke teman-teman, sekarang kita akan melihat penyerbukan bunga oleh kelelawar. Salah satu bunga yang penyerbukannya sering dibantu oleh kelelawar adalah bunga durian. Sama seperti serangga, kelelawar mengkonsumsi nektar yang ada di bunga teman-teman. Ketika kelelawar menggerogoti bunga untuk mencari dan mengkonsumsi nektar, serbuk sari berhamburan. Maka, serbuk ada mengenai putik teman-teman, dan serbuk sari pun turun hingga ke bakal buah. Beberapa waktu kemudian, mahkota dan benang sari pun rontok, dan buah durian pun tumbuh. Saat ini, kita akan melihat penyerbukan yang dibantu oleh burung. Pada penyerbukan oleh burung, kita akan ambil contoh bunga dadap. Burung-burung kecil seringkali melakukan penyerbukan bunga. Contohnya adalah burung kolibri. Sama seperti jenis hewan lain, kolibri pun mengonsumsi nektar dari bunga. Saat kolibri mencari-cari nektar untuk dikonsumsi,
maka serbuk sari terhambur. Dan ada serbuk sari yang turun ke putik. Lalu, serbuk sari menyerap sampai ke bakal buah. Beberapa waktu kemudian, mahkota dan benang sari rontok dan tumbuhlah buahnya. Oke teman-teman, sekarang kita akan melihat penyerbukan dengan manusia. Nah, di sini kita akan melihat contoh penyerbukan dengan manusia pada bunga vanila. Kita membutuhkan kayu yang lancip untuk merobek bunga vanila. Pertama, kita harus mencari benang sari lalu robek mahkota hingga terlihat benang sari secara utuh. Lalu ambil serbuk sari dan tempelkan ke putik. Dan serbuk sari pun akan turun. Maka serbuk sari pun bertemu dengan bakal buah. Beberapa waktu kemudian, mahkota dan benang sari pun rontok dan buahnya pun tumbuh. Oke, sekarang kita memasuki penyerbukan bunga yang dibantu oleh air. Penyerbukan bunga oleh air bisa disebabkan oleh hujan dan cipratan air. Untuk penyerbukan oleh air ini, kita ambil contoh pada bunga seroja. Ketika ada air atau hujan yang mengenai benang sari hingga jatuh ke putik, maka terjadilah proses penyerbukan. Dan serbuk sari masuk ke dalam putik hingga ke bakal buah. Beberapa waktu setengahnya, mahkota dan benang sari pun rontok, dan buah seroja pun tumbuh. Yang terakhir, kita membahas jenis-jenis penyerbukan. Jenis-jenis penyerbukan itu ada 4 macam. Yang pertama adalah penyerbukan sendiri. Lalu, penyerbukan serumah, penyerbukan silang, lalu penyerbukan klastar atau berbeda jenis. Nah, bagaimana teman-teman? Mudah kan mempelajari penyerbukan bunga? Nah, anak-anak, setelah kalian tadi melihat pemaparannya, jadi penyerbukan itu memerlukan bantuan angin, serangga, dan air. Berikut ini adalah contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara generatif. Mangga, jambu monyet, pepaya, jeruk, padi, jagung, bunga matahari, dan tomat. Dan masih banyak lagi tentunya tumbuh-tumbuhan yang lain yang berkembang biak secara generatif. Jangan lupa like, Comment, share, and subscribe!